Saya nginap di Hotel Madani. Datang seorang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh tanya? Boleh. Ini Ustadz Yahya? Iya. Ustadz, dalam rangka apa ke Medan? Dalam rangka berdakwah, Bu. Saya boleh nggak curhat sedikit sama Ustadz? Oh boleh. Kebetulan ada waktu. Silakan, Bu. Saudara saya ini 2 tahun lalu menikah dan sudah mempunyai anak. Laki-lakinya ketika ijab kabul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bermarga, Ustaz. Lalu setelah mereka resmi suami istri, saudara saya yang perempuan hamil. Setelah hamil, melahirkan anak. Sekarang laki-laki ini mengajak istrinya untuk pindah ke HKBP. Menurut Ustadz bagaimana itu? Saya bilang, Bu, saya istri dan anak hijrah dari gereja menuju ke masjid. Ini orang dari masjid mau ke gereja. Ini dunia sudah terbalik, Bu. Saya minta ampun beribu maaf, angkat tangan. Kalau ada orang Islam yang tadinya beriman lalu murtad, saya angkat tangan. Tak bisa lagi saya memberi pengertian. Bagaimana caranya, Ustadz, supaya saudara saya ini tidak murtad? Bagaimana caranya supaya saudara saya ini tetap beragama Islam? Yakinkan saudara ibu, lebih baik cerai dengan laki-laki itu daripada dia harus tinggalkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama awarrasinin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Badan Kemakmuran Masjid
Nurul Saadah, Kota Medan, Sumatera Utara. Badan penyelenggara tabligh akbar atau panitia tabligh akbar pada malam ini dalam momentum peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Dan yang kami hormati, kami muliakan Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Saya dengar tadi sambutan-sambutan yang diberikan oleh Kepala Desa dan juga mewakili camat. Dan yang kami cintai, kami banggakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita telah sampai pada Tahun Baru Islam. Ada peristiwa apa di dalam bulan Muharram? Tidak lain menitik beratkan pada peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mekah beliau menuju Madinah. Ada beberapa peristiwa lagi yang sangat penting di bulan Muharram, di mana banyak sekali mujizat yang terjadi kepada para nabi besar sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah umat Islam memperingatinya, disebut dengan peringatan Muharram. Di bulan Islam, Tahun Baru Islam, la yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi ada perbedaan antara Tahun Baru Islam dengan Tahun Baru Masehi. Janganlah kamu mengikuti gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi ada perbedaan Tahun Baru Masehi dengan Tahun Baru Islam. Tapi kadangkala kita umat Islam tak bisa membedakannya. Tahun Baru Masehi mereka rayakan sebagaimana Tahun Baru Islam. Ada yang ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Mereka berpesta pora, mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan ini sudah terjadi pendangkalan akidah. Ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan. Saya ini bukan orang yang dari latar belakang Islam. Latar belakang kehidupan kami sekeluarga, saya, istri dan anak adalah dulunya bukan beragama Islam. Allah memberikan kepada kami sekeluarga hidayah, memberikan kepada kami petunjuk jalan kebenaran. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah, aina dina indallahi Islam. Setelah kami masuk ke dalam Islam, baru kami sadar kriteria, prosedural, aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu harus ditaati. Termasuk di dalamnya adalah peringatan Muharram. Kalau dulu kita beragama di luar Islam, kehidupan kami yang dalam kondisi kafir, kehidupan kami dalam kondisi musyrik, peringatan Tahun Baru itu adalah satu bagian dengan hari raya yang kami lakukan dulu, Natal. Jadi kalau ada peringatan Natal, pasti ada Tahun Baru.
Kalau ada tahun baru, pasti ada Natal. Dan ini yang disebut dengan tasyrik musyrik. Peringatan hari raya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kami tidak tahu, kami buta dengan hal itu. Ketika Allah memberikan kepada kami hidayah, laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Memberikan kepada kami petunjuk hidayah, kami sadar. Tapi tidak seperti membalik telapak tangan. Laqad anzalna ayatin mubainatin, kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi tidak mungkin orang masuk Islam lalu dia tidak paham tentang Al-Quran, dia tidak paham sejarah tentang Islam, dia tidak paham bagaimana perintah-perintah dalam Islam. Dia pahami dulu kitab suci Al-Quran, dia pahami dulu setiap syariat perintah dalam Islam, barulah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yang dinamakan orang yang mendapat petunjuk. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Jadi bukan mualaf. Ibu bapak kadangkala menganggap orang dari kafir yang masuk Islam itu mualaf. Mualaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Perhatikan baik-baik. Kata mualaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umpamanya dia ragu terhadap Islam, dia tidak mengerti ilmu Islam, dia tidak paham kitab suci Islam. Ada orang Islam yang menuntun dia, yang meyakinkan dia, yang menyentuh hatinya, dan kemudian mengajak dia untuk memeluk Islam. Tidak menjamin. Buktinya banyak sekali. Hari ini dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia bersyahadat, besoknya dia kembali lagi pada kekafiran. Itu yang namanya mu'alaf. Saya perlu menjelaskan ini kepada ibu bapak, karena tidak sedikit kita ini yang tidak paham tentang istilah orang yang mendapat petunjuk atau muhtadin. Mu'alaf adalah orang yang dibujuk hatinya. Ada yang masuk Islam karena menikah. Tidak apa-apa menikah, jatuh cinta, jatuh hati kepada sosok wanita atau sosok laki-laki, dan kemudian dia mencintai Islam. Itu namanya hidayah. Tapi yang jadi persoalan hari-hari ini adalah hanya karena nikah dia masuk Islam, habis manis sepah dibuang. Ada baru-baru kemarin saya nginap di Hotel Madani, datang seorang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh tanya? Boleh. Ini Ustadz Yahya? Iya. Ustadz, dalam rangka apa ke Medan? Dalam rangka berdakwah, Bu. Saya boleh nggak curhat sedikit sama Ustadz? Oh boleh. Kebetulan ada waktu. Silakan, Bu. Saudara saya ini 2 tahun lalu menikah dan sudah mempunyai anak. Laki-lakinya ketika ijab kabul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bermarga, Ustaz.
Lalu setelah mereka resmi suami istri, saudara saya yang perempuan hamil. Setelah hamil, melahirkan anak. Sekarang laki-laki ini mengajak istrinya untuk pindah ke HKBP. Menurut Ustadz bagaimana itu? Saya bilang, Bu, saya istri dan anak hijrah dari gereja menuju ke masjid. Ini orang dari masjid mau ke gereja. Ini dunia sudah terbalik, Bu. Saya minta ampun beribu maaf, angkat tangan. Kalau ada orang Islam yang tadinya beriman lalu murtad, saya angkat tangan. Tak bisa lagi saya memberi pengertian. Bagaimana caranya Ustaz supaya saudara saya ini tidak murtad? Bagaimana caranya supaya saudara saya ini tetap beragama Islam? Yakinkan saudara ibu, lebih baik cerai dengan laki-laki itu daripada dia harus tinggalkan Islam. Dia gak mau, Ustaz. Dia bersikeras akan mengikuti laki-laki itu. Ini yang saya bilang, saya angkat tangan. Karena orang Islam kalau sudah mengikuti apa yang menjadi tawaran agama lain, saya dapat memastikan kemampuan iman dan pengetahuan seorang Muslim ini nol. Dirayu dengan Indomie, dirayu dengan harta, dirayu dengan kekayaan, lemah sekali. Apalagi kalau susah, kufur nikmat. Kekufuran dekat dengan kekafiran. Bagaimana caranya kira-kira Ustaz? Cara-caranya tidak ada caranya. Munajat, saum, puasa, berdoa, dekati wanita ini, kendati berapapun anak yang sudah ada, tinggalkan, minta cerai. Itulah gereja punya taktik. Pura-pura saja dulu masuk Islam. Nanti kalau sudah punya anak, bawa ke gereja, kami baptis. Apalagi kondisi Indonesia sekarang ini yang tidak stabil. Sengaja walan tardo ankal Yahud wala nasra hatta tatabiya milatahum. Ingat, ini bulan Muharram, bulan yang penuh berkah, awal rosinin wajallahu syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Bulan yang penuh berkah bagi orang beriman. Kita kembali kepada fitrah, kita pulang kepada kesucian, come back to the fitrah. Melihat, menintrospeksi diri kita kembali. 2006, 11 Oktober saya masuk Islam. Sekarang sudah 2024, 18 tahun tidak terasa. 18 kali Muharram, 12 bulan, 1 tahun, 365 hari, kokoh keislaman kami. Walau diri kami ini lemah, fisik kami sakit, derita dan penderitaan datang menghantui kita. Sekali bersarang kalimat la ilaha illallah, tak ada kata lemah. Allahu Akbar, tak ada kata fisik yang lemah. Fisik boleh lemah,
tapi jiwa keislaman kita sehat. Jangan pakai istilah mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Balik cara Islam, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Biar kau punya tubuh kuat, binaraga, kesehatanmu terjamin, jantungmu terjaga, paru-parumu terjaga. Tapi kalau imanmu kropos, bagaikan tiang tidak ada gunanya, batang pohon yang tidak berbuah. Orang kafir di luar sana itu otot besar-besar. Ibu bapak tahu saya dalam kondisi sakit bicara ini, tapi nggak pernah saya menunjukkan saya sakit. Itu adalah jiwa seorang petarung, seorang mujahid. Kalau sudah berhadapan dengan kebenaran, urusan kelemahan itu hanya Allah yang Maha tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Maju, tunjukkan kepada umat, inilah persatuan ukhuwah Islamiyah. Inilah bagaimana menjalin tauhid yang kuat. Apalagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini, ulama diadu domba. Yang ada di Pulau Jawa, antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tidak lagi kondusif. Mereka ribut masalah nasab, mereka ribut masalah keturunan. Saya bangga, saya dari nasab kafir. Saya bangga, saya dari keturunan kafir. Kenapa kalian sama-sama Muslim berani-beraninya saling menjelekkan? Antara habaib dengan ulama ditabrakkan, diadu domba. Umat bertanya-tanya, Islam mana yang betul ini? Banyak yang WA ke saya, Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai nasab, polemik nasab yang terjadi saat ini antara nasab Ba'alawi dengan tesis Imaduddin Usman? Saya katakan mereka ini orang-orang tidak ada kerjaan. Mereka tidak sadar kita hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang majemuk, negara yang pluralistik, negara yang tidak hanya beragama Islam, di dalamnya juga ada agama-agama lain. Mereka bertengkar, mereka berkelahi, mereka beradu domba, mereka diadu domba. Saya sering katakan, there is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang sana. Apa maksud saya, ibu bapak? Sebentar lagi, kalau dua tokoh di Indonesia antara ulama dan para habaib ini tidak menjalin ukhuwah dengan baik dan saling mengakui kelemahan mereka, maka kita tinggal melihat Islam ini tinggal puing-puing belaka. Persoalannya adalah ulama yang diadu domba. Umat jadi bingung, ikut yang mana ini yang betul. Bahkan mereka sudah saling mengancam. Orang bertanya sama saya, Ustaz, kira-kira siapa yang betul di antara mereka itu? Dua-dua tidak bisa menjaga rahasia dalam Islam. Sebenarnya tabayun lebih bagus. Kalau ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak ilmiah, dibicarakan dalam forum tertutup secara rahasia demi menjaga keutuhan Islam di masa yang akan datang. Siapa yang bermain ini? Yang bermain adalah kafir dan munafik.
Pemain-pemainnya adalah orang Islam. Ibu bapak dengar ceramah saya yang dulu-dulu di Medan. Apa yang saya bilang? Apa yang saya katakan? Menghancurkan Islam pakai orang Islam. Terbukti sekarang. Menghancurkan Islam pakai orang Islam. Kafir tak perlu pakai tangannya. Dia menari-nari di belakang layar sana. Dia biarkan dua kelompok ini berkelahi. Dia tinggal tunggu-tunggu kapan kehancuran Islam ini mulai. Saya minum dulu. Tanya sama saya, Ustadz ikut golongan mana? Saya gak ada pada golongan itu. Saya kan sudah bilang, saya masuk Islam bangga. Saya punya nenek moyang itu, oma opa saya kafir. Bangga saya. Kenapa? Orang kafir tapi boleh masuk Islam. Orang kafir begitu masuk Islam, diangkat derajatnya oleh Allah. Dari lumpur kekafiran ditempatkan dalam hidayah, diangkat menjadi seorang pendakwah. Bangga saya. Betapa senang nenek moyang saya yang ada di neraka saat ini. Begitu. Iya, saya bukan juriat Nabi, saya juriat orang-orang kafir, turunan kafir. Boleh masuk Islam. Kata Allah, sini Yahya, bawa keluargamu, istrimu, anak-anakmu, aku bentangkan lewati ini hidayah. Kamu akan menjadi pengancur, kamu menjadi pendakwah. Dulu kamu adalah pendakwah orang-orang kafir, membawa kafir ke neraka. Sekarang kamu menjadi pendakwah menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin 'ain. Sekiranya ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Bangga saya.